semua sahabat Indonesia, ayo gabung dengan Asita. Bersama kita membangun Indonesia, berlagak bersama di ranah dunia. Dengan Asita, jelajah Indonesia. Dengan Asita, merambah dunia. Asita membangun pariwisata, bangga Asita berkarya. Asita membangun pariwisata, bangga Asita berkarya. Hadirin sekalian, selamat datang di acara Bincang Bisnis Asita. Mari kita sambut moderator kita, Mas Rura Ramijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman, sahabat Asita, sahabat pariwisata, sahabat Hipu, dan sahabat Ampuri di seluruh Indonesia. Selamat bergabung kembali di acara Bincang Bisnis Asita. Hari ini kita memasuki episode yang ke-9 dari Bincang Bisnis Asita. Senang sekali hari ini kita semua dapat berkumpul kembali dan berdiskusi berkenaan dengan masalah-masalah yang ada di dalam bisnis kita, anggota Asita. Topik hari ini, teman-teman, panas sekali karena kita hari ini akan bicara tentang penundaan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia beberapa hari yang lalu dan dampaknya nanti terhadap bisnis perjalanan umroh ke depan. Dan juga kita juga akan berdiskusi tentang bagaimana nanti new normal di bidang bisnis perjalanan umroh ini. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama-sama kita narasumber yang memang berkompeten, praktisi, dan juga dari asosiasi. Yang pertama, narasumber kita hari ini adalah Pak Haji Rustam Sumarna. Beliau adalah Korbit Bidang Umroh Haji di DPP Asita. Kemudian hadir bersama kita juga Pak Haji Anton Subekti. Beliau adalah Sekjen di Asosiasi Himpu. Dan kemudian hadir juga bersama kita Pak Haji Tauhid Hamdi. Beliau adalah Bendara Umum di Ampuri. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai acara diskusi kita akan mendengarkan sapaan hangat dari Ibu Ketua Umum DPP Asita, Ibu Dr. N. Rusmiati, MSI. Dipersilahkan, Bu. Terima kasih, Ibu Masura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam kebajikan, bangga Asita. Terima kasih nih, alhamdulillah hari ini yang terhormat Pak Ketum Ampuri, Pak Duko Asmoro, yang sekarang diwakilkan oleh Pak Haji Tauhid Hamdi, Bendahara Umum Ampuri, dan juga kemudian Ketua Himpu, Bapak Haji Ahmad, yang sekarang hari ini diwakili oleh Pak Haji Anton Subekti. Ini orang-orang yang sangat penting, Sekjen Bendahara, ini Ketua dan Sekjen Terima kasih yang saya hormati dan saya berikan Bapak Haji Rustam Sumarna. Terima kasih, ini adalah Korbit Haji DPP Asita. Inilah yang sangat penting untuk posisi dalam Asita ini. Terima kasih lagi Pak Rustam. Kemarin juga sudah kita berbincang-bincang untuk hal-hal. Kemudian juga terima kasih Ibu Mas Rura, selaku moderator dan koordinator bidang Litbang dan SDM. Dan satu nih, ada tamu kita, teman lama saya, dan terima kasih dari Garuda Indonesia, Ibu Fika Harahap. Untuk unit umroh dan haji, terima kasih Ibu Fika. Waktu itu kita sering berkomunikasi, waktu Ibu jadi GM untuk struktur, jadi saya terima kasih. Ibu sangat aktif, waktu kita ada selalu solusi, masalah gerai, dan apa-apa, 5 menit Ibu jawab. Dan hari ini, itu sendiri yang WA saya, betapa pemerintah sudah aktifnya, saya sampai kaget Bu boleh join, aduh
sangat bangga Bu, Ibu bisa bisa berkomunikasi dan bisa join di sini. Nanti juga Ibu Masrura akan memberi sedikit untuk Ibu bicara, dan ada sedikit dari pemerintahan supaya ada angin segar Bu kepada anggota Asita yang kurang lebih 7.000 travel agent ini. Kemudian juga terima kasih kepada Ketua DPD seluruh Indonesia. Ini ada 34 provinsi. Terima kasih, yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Dan juga DPC di seluruh Indonesia, kita ada 50, kurang lebih 50 DPC. Kemudian pengurus dan anggota Asita seluruh Indonesia yang saya banggakan, terima kasih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitupun pengurus dan anggota Ampuri dan Himpu seluruh Indonesia, terima kasih. Dan kepada para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hari ini masih mohon di bulan Syawal ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa hari lalu kita mendapatkan kabar mengenai keputusan Menteri Agama dalam membatalkan keberangkatan ibadah haji tahun 2020 ini. Keputusan ini diambil karena penyebab virus COVID-19 yang belum mereda. Keputusan tersebut dirasa sangat mendadak untuk semua anggota Asita yang pada kondisi pandemi seperti ini, kita harus bersama-sama mencari bekal solusi untuk penyelenggaraan umroh dan haji menghadapi permasalahan dan tantangan ke depan. Dan ditambah lagi kita harus siap untuk menyambut new normal. Dan di sini mungkin saya juga mewakili teman-teman banyak sekali ini kepada narasumber nantinya yang paling inti dari WhatsApp permasalahannya. Satu, apakah negara lain itu juga tetap masih, karena saya ada sedikit dengar-dengar kalau negara lain bisa, itu juga yang saya perlu informasi. Dan yang kedua juga, apakah banyak sekali pertanyaan umroh di September ini akan jalan. Nah, mudah-mudahan dengan narasumber 3 ini yang dan di bidangnya bisa menjawab. Ditambah nanti lain-lain permasalahan, kita ada tanya jawab. Harapan kami sebagai Ketua Umum Asita yang membawahi kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia, yang ada dari umroh dan haji, ada inbound, outbound, ticketing, MICE, ini sangat beragam. Mudah-mudahan untuk umroh siang Sabtu ini bisa terpecahkan. Baik kita ketahui bincang bisnis Asita kita adakan setiap Sabtu, kemarin ada inbound, ada ticketing, dan mudah-mudahan ini akan menjadi solusi bagi semua anggota Asita yang sekarang lagi berdampak di COVID-19. Saya tidak berlama-lama karena lebih baik yang narasumber yang sangat keren sudah ditunggu-tunggu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketum atas sambutannya dan sapaannya kepada teman-teman semua. Selamat bergabung Ibu Vika Harahap dari Garuda. Senang sekali Ibu bisa bergabung dengan kita. Jadi akan diskusi kita nanti akan lebih lengkap nih dengan adanya Ibu dari Garuda yang mungkin juga akan berbicara tentang kebijakan-kebijakan terbaru. Karena Garuda salah satu airline yang paling banyak kontribusinya dalam membawa jemaah umroh ya untuk berangkat ke Saudi Arabia. Baik, teman-teman, untuk pengawal diskusi kita hari ini, saya akan meminta yang terhormat Pak Haji Rustam Sumarna dari Korbit Haji dan Umroh DPP Asita untuk memberikan pengantar kita sebelum kita mendengarkan narasumber dan berdiskusi. Silakan Pak Rustam. Minta tolong Pak Rustam dibuka mic-nya, mungkin masih itu ke-mute, teman-teman. Ya, Pak Rustam, silahkan Pak. Pak Rustam, silahkan Pak. Oke. Baik, sudah dibuka.
Pak, Bu, Mas Lurah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya, Bu? Halo? Pak Rustam Ya. mungkin kalau Halo? ininya, Halo? ya terdengar Pak. Kalau mungkin Saya ada sudah unmute tapi belum terdengar. Sudah Pak, sudah terdengar Pak Rustam. Halo? Iya Pak, sudah terdengar Pak Rustam. Pak Rustam? Pak Rustam, suaranya sudah terdengar Pak. Pak Rustam, mungkin video Bapak bisa dimatikan supaya kalau memang ada kendala di... Sudah ya? Suaranya Baik. Pak Rustam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang kembali. Alhamdulillah wa syukurillah. Halo? Ya Pak. Ya. Pak. Halo? Ya Pak Rustam, silakan Pak. Suaranya Halo. terdengar jelas. Selamat Pak Rustam, suaranya terdengar Mas jelas Surah. Pak. Iya, terdengar jelas Pak suaranya Pak. Pak Rustam, baik. Kalau sudah terdengar. Pak Rustam, mungkin video Bapak bisa Oke. dimatikan Ya. supaya Bapak kalau WiFi atau jaringan Bapak tidak bagus, nanti kalau videonya dimatikan biasanya akan lebih bagus Pak. Silakan Pak Rustam. Baik, saya coba. Ya. Oke. Baik, mohon maaf saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih untuk Ibu Ketua Umum yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Dr. Rusmiati. Terima kasih untuk host Ibu Masrura sebagai moderator juga. Kemudian terima kasih atas kehadirannya untuk sahabat saya Bapak Anton Subekti dan Pak Taufik Hamdi yang mewakili Ampuri dan Himpu. Teman-teman sekalian, anggota Asita di seluruh Indonesia, beberapa bulan yang lalu tanggal 27 Februari secara sepihak pemerintah Arab Saudi menghentikan Putus-putus suaranya nggak jelas. umrah. Itu halilintar yang pertama yang kita terima. Sejak itu kita belum dibuka lagi umrohnya, dan terakhir adalah mengumumkan melalui Menteri Agama bahwa tahun ini tidak. Halo, apakah masih terdengar dengan baik? Ya, silakan Pak. Tentu itu semua memberatkan para PPIU dan PIHK. Ya, tentu saja itu semua memberatkan para penyelenggara PPIU maupun PIHK. Tadinya PIHK masih punya harapan jika seandainya haji berangkat pada tahun ini. Tapi sudah diputuskan oleh Kementerian Agama bahwa tahun ini tidak akan mengirimkan jamaah haji, baik itu reguler, haji khusus maupun furoda. Tentu memberatkan, sangat memberatkan. Keputusan Menteri Agama pun memberatkan PIHK, namun kalau boleh kita analisa, Pak Rustam, suara keduanya Bapak. juga berat. Kalau seandainya tetap memberangkatkan dengan kondisi seperti sekarang, apakah tidak berisiko? Sangat berisiko. Tapi kalau tidak memberangkatkan, secara juga sangat mengganggu. Yang
PIHK penyelenggara dan umroh punya setitik harapan bisa mengcover biaya operasional dari sekarang sudah ini untuk berpikir lebih. Ya, mungkin jelek sekali, ntar coba hilangkan ini ya videonya. Apa ya, mudah-mudahan dalam di tahun 2020 ini yang memburuk diakibatkan oleh COVID-19. Pilih dua asosiasi besar apa saja yang sudah dilakukan oleh asosiasi, baik hubungannya dengan pemerintah maupun dengan anggota. Ya. Apa kira-kira perlindungan bagi para penyelenggara PIHK maupun PPU yang mayoritas adalah anggota ASITA juga, agar kami ini siap menghadapi situasi ini. Selain itu juga kiat-kiat apa ke depan di dalam menghadapi new normal. Tentu kalau haji akan tetap berjalan di tahun 2021 insya Allah ya, dengan kondisi yang lebih baik. Namun umroh kapan dan kondisinya seperti apa dan bagaimana penyiasatannya, masukan-masukan dari para pengurus asosiasi yang dalam hal ini diwakili oleh dua asosiasi besar, Himpu dan Ampuri, diwakili oleh Pak Sekjen Anton Subekti dan Pak Taufik Hamdi sebagai bendahara umum dari Ampuri. Saya kira sebagai pengantar itu Bu Masrura ya. Dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau suaranya terputus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam. Walaupun terputus-putus, tadi kita sama-sama mendengar bahwa ada beberapa hal yang nanti kita akan diskusikan bersama, dan baik dengan Pak Anton maupun dengan Pak Tauhid terkait dengan dampak penundaan haji ini dan juga bagaimana nanti untuk umroh ke depan. Untuk pendaki sudah menanyakan juga, apakah mungkin kita akan jalan di September ini? Kalau mungkin seperti apa nanti prosedurnya? Dan apa yang harus dipersiapkan teman-teman pengusaha BPW Umroh ini ke depannya? Untuk kesempatan bersama, kita akan berikan kepada Bapak Haji Anton Subekti dan Sekjen dari Himpu untuk memberikan masukannya, Pak. Silakan Pak Anton. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Bu? Ya Pak, Alhamdulillah jelas suaranya Pak, clear. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rusmiati, Suatu Ketua Umum ASITA, Ibu Pak Rustam Suwarna, selaku Korbit Umroh Haji di ASITA, dan kebetulan beliau juga adalah Ketua Dewan Penasehat Himpu. Yang terhormat Pak Tauhid Hamdi, Bendahara Umum dari Ampuri, dan Ibu Masrura sebagai moderator, serta tentu saja sahabat-sahabat kami, anggota ASITA di seluruh Nusantara. Pada kesempatan yang baik ini, tadi Pak Rustam sudah memberikan pengantarnya, bahwa sudah diketahui bahwa per tanggal 2 Juni yang lalu, Menteri Agama sudah mengumumkan pembatalan keberangkatan haji Indonesia, berlaku untuk haji reguler, haji khusus, termasuk di dalamnya adalah haji yang menggunakan visa mujamalah. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Menteri Agama pada saat itu juga menerbitkan KMA, Keputusan Menteri Agama, nomor 494 tahun 2020. Dalam konten atau isi dari KMA ini, pertama adalah pembatalan keberangkatan haji Indonesia untuk reguler, khusus, dan visa mujamalah. Kemudian yang kedua, di dalam KMA ini menyatakan bahwa seluruh dana yang sudah disetorkan oleh para jamaah akan tetap berada di BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan yang ketiga, menimbang bahwa di situasi pandemi banyak para jamaah yang mungkin kesulitan dari sisi ekonomi, maka Kementerian Agama mengeluarkan opsi, jadi ini bukan isu utamanya, tapi opsi bagi mereka yang ingin mengambil atau menarik kembali dana pelunasannya, maka kemudian diakomodir dengan
sebuah mekanisme yang diatur di dalam KMA ini. Nah, itu yang 3 hal yang menjadi isi dari KMA 494 2020. Nah, teman-teman sekalian, tadi juga disampaikan oleh Pak Rustam bahwa ini tentu saja bagi kami para PIHK itu penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi BPW yang memiliki izin PIHK, ini tentu saja merupakan sebuah musibah baru setelah sebelumnya di periode bulan Februari, tanggal 27 Februari yang lalu, inisiatif datang dari pemerintah Saudi Arabia untuk menghentikan sementara penerbitan visa umroh. Nah, jadi ini hari ini atau saat ini menjadi komplit. Umroh sudah disuspend untuk waktu yang belum ditentukan, sampai waktu yang belum ditentukan. Haji tahun ini inisiatifnya datang dari pemerintah kita. Dalam komunikasi kami dengan pihak Kementerian Agama, didapat penjelasan bahwa pertama alasan kenapa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan KMA tersebut, yaitu berisi pembatalan. Pertama adalah bahwa sampai dengan tanggal 2 Juni yang lalu, komunikasi pemerintah dalam hari ini Kementerian Agama dengan berbagai pihak di Saudi Arabia yang menjadi perhatian adalah bahwa tidak ada kejelasan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah Saudi Arabia di tengah situasi merebaknya pandemi COVID ini di sana, sehingga haji atau penyelenggaraan ibadah haji ini menjadi berada dalam ketidakpastian. Sedangkan dari sisi kepentingan Kementerian Agama, timeline persiapan haji ini kan persiapannya terus berjalan, dan ini akhirnya terhambat oleh situasi ketidakpastian. Karena sampai dengan tanggal 2 Juni dinyatakan bahwa persiapan secara kontrak sudah selesai, tetapi belum ada proses bisnisnya atau pembayaran kepada pihak-pihak terkait. Sementara waktu terus berjalan, Dirjen PHU menyatakan seharusnya tanggal 30 Mei ya keberangkatan jemaah haji yang akan berangkat di bulan Juni itu sudah masuk ke asrama haji. Jadi 30 Mei dalam timeline. Salah Pak. Salah Pak Anton. Salah, bukan. 25 Juni itu SPMA, perintah masuk asrama. Oh ya, oke. Ya. Jadi artinya bulan Juni itu sudah ada kegiatan persiapan yaitu pemberangkatan. Harus masuk asrama, sedangkan di tanggal 2 Juni itu belum ada sedikit pun kabar yang jelas dari Saudi, setidaknya sinyalemen kalau memang penyelenggaraan haji akan diteruskan. Gitu. Nah, oleh karenanya, kemudian dengan dasar itu, karena timeline-nya sudah terlambat, makanya kemudian Kementerian Agama secara sepihak kemudian mengambil keputusan untuk memberikan kepastian agar segala aktivitas persiapan ini tidak ngambang, sehingga diputuskanlah kemudian secara sepihak Kementerian Agama membatalkan keberangkatan haji ini. Terlepas dari polemik tentang pola komunikasi yang Kementerian Agama terapkan, karena selama ini setelah pemberitaan ini kemudian muncul beberapa polemik bahwa pihak-pihak stakeholder tidak diajak bicara untuk bersama-sama memutuskan ini. Nah, terlepas dari itu, ya, itu yang pembelaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, komunikasi kami selama ini. Nah, kemudian bagi kami PIHK concern-nya adalah haji khusus. Nah, kami sejujurnya dari sisi kepentingan masyarakat, perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, kami bisa memahami keputusan ini. Kami bisa memahami alasan pemerintah untuk mengambil keputusan berat ini. Dan kami juga berpendapat seandainya situasi pandemi yang sampai hari ini terus masih berkembang mewabah di seluruh dunia, bahkan di Arab Saudi sendiri, sebenarnya sempat ada relaksasi, tapi hari ini atau kemarin diumumkan kembali bahwa Jeddah kembali di lockdown akibat
pertambahan kasus positif corona. Jadi artinya situasinya sangat dinamis dan Saudi begitu sensitif dengan perkembangan ini, sehingga apa yang sudah dibuka lockdown kota Jeddah itu, akhirnya hari ini sudah diterapkan lagi. Kalau Mekah masih tertutup, Madinah sudah terbuka, bahkan sholat 5 waktu pun sudah dibuka di Masjid Nabawi untuk publik. Jadi situasinya seperti itu hari ini. Jadi boro-boro kita berbicara tentang ibadah tawaf dan sa'i, Mekah sendiri praktis hari ini belum memberikan peluang untuk pelaksanaan ibadah itu. Bahkan sholat pun belum diberi peluang untuk khalayak ramai. Jadi hari ini situasinya seperti itu. Maka kemudian dengan haji yang tinggal beberapa waktu lagi di bulan Juni ini, sangat cukup kuat alasan kalau memang kemudian pemerintah terpaksa harus mengambil pembatalan ini. Karena situasi di Saudi belum kondusif. Nah, Himpu sendiri berpendapat bahwa karena pemerintah juga belum mengajak kita untuk berbicara pada waktu sebelum pengumuman ini, kami menyatakan ada beberapa hal yang minta diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini. Pertama, pembatalan ini datang dari pemerintah kita. Ya. Sementara pemerintah Saudi sampai hari ini pun belum memberikan sinyalemen apapun, apakah haji akan dibatalkan ataupun akan diteruskan. Itu sampai hari ini belum. Yang kita khawatir adalah kalau ada sebuah progres perubahan situasi pandemi COVID yang secara signifikan kemudian membaik, dan kemudian pemerintah Saudi memberikan sinyalemen membuka kesempatan haji berbeda dengan keputusan pemerintah kita, nah ini yang akan jadi problem bagi kita semua. Pertama, tentu saja para jamaah yang tadinya sudah menerima keputusan ini, begitu ada keputusan yang berbeda dari Saudi Arabia, tentu girah keinginan berangkat haji ini akan muncul kembali, gitu, dan bisa menjadi tuntutan balik kepada pemerintah. Itu satu. Yang kedua, bagi dunia usaha, bagi kami PIHK, ini menyangkut soal kontrak bisnis, karena persiapan haji khusus itu berbeda dengan persiapan haji reguler. Kalau haji reguler semua dilakukan G2G, bahkan untuk pesawat pun menggunakan kontrak dengan misalnya Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, ya, yang secara khusus. Sedangkan haji khusus, ya, atau haji plus, begitu selesai pelaksanaan musim haji satu periode, maka di akhir pelaksanaan haji ini kami sudah bersiap-siap untuk melakukan booking tiket untuk musim haji yang akan datang. Jadi kenapa demikian? Ya karena kami mengambil seat penerbangan ini dari regular flight. Ya, jadi ada di pasar yang kalau kami tidak cepat maka akan diambil orang lain. Nah itu jadi sudah ada pembelanjaan untuk pengadaan booking tiket ini. Itu salah satu contoh. Termasuk juga karena ada ketentuan bahwa haji khusus harus menggunakan hotel-hotel di jarak paling jauh 500 meter dari masjid. Nah, karena jumlahnya terbatas, sehingga memaksa kami juga harus melakukan booking lebih awal supaya mengamankan program ibadah haji kami di tahun berikutnya. Jadi artinya ini kami sudah melakukan investasi di awal, walaupun pemerintah belum mengumumkan siapa-siapa calon haji yang akan berangkat. Gitu. Belum juga mengembalikan dana haji yang seharusnya kami terima untuk operasional persiapan haji. Tapi kami sudah lakukan itu. Nah, makanya nanti ketika pemerintah Saudi mengumumkan hal yang berbeda, ini menjadi pertanyaan tentu saja dalam hal-hal yang terkait dengan kontrak kami dengan pihak-pihak terkait, khususnya hotel di Saudi Arabia. Kalau dalam kasus umroh kemarin, pembatalan itu datang dari pemerintah Saudi. Sehingga kami bisa menyelesaikan semua kontrak mencari jalan penyelesaian dari kontrak-kontrak yang kami lakukan untuk persiapan umroh sampai bulan Ramadan. Dan via hotel tentu saja mengakomodir karena pembatalan itu datang dari pemerintah Saudi. Sehingga ada negosiasi, ada apakah itu refund atau di reschedule.
Tapi kalau nanti pemerintah Saudi mengumumkan bahwa haji dibuka, nah, mereka tentu akan menganggap kita tidak datang, dan ini akan mempengaruhi klausul dalam kontrak-kontrak yang sudah kita lakukan, gitu. Karena keputusan ini datangnya dari pemerintah kita secara sepihak. Gitu. Nah, ini juga yang kami pada Kementerian Agama menyesalkan kenapa kami tidak diajak bicara sebelum pengumuman ini dilakukan. Karena ini harus diantisipasi dan nilai kerugiannya akan sangat besar. Karena umumnya PIHK sudah menanamkan investasi ini untuk persiapan haji. Apalagi sudah dekat hari, ya. Kalau sudah dekat hari ini, klausulnya menyatakan hangus kalau memang sudah tidak diambil, gitu ya. Nah, ini makanya ini sesuatu yang harus dipikirkan. Makanya kami kemudian menyatakan kepada pemerintah untuk pertama tentu saja ini menyatakan ini sebagai peristiwa force majeure, ya. Supaya kami dengan alasan ini kami bisa bargaining position dengan pihak-pihak terkait yang sudah terlanjur melakukan kontrak dengan kami. Nah, kira-kira itu sementara yang bisa kami sampaikan, nanti dalam diskusi selanjutnya nanti kita kembangkan. Jadi sekarang kalau ditanya apa yang akan dilakukan Himpuh, kami sejujurnya lebih memikirkan saat ini adalah mencari pelampung untuk menyelamatkan teman-teman ya, di lingkungan PPIU PIHK. Kalau PPIU sejak dari Februari lalu sudah tenggelam karena umroh sudah tidak ada. Sekarang PIHK masih punya harapan adanya haji. Nah, begitu haji tidak ada, maka juga sama-sama sekarang kita mencari pelampung bagaimana bisa menyelamatkan teman-teman ini, dan alhamdulillah kami sudah berkomunikasi dengan pihak BPKH pengelola keuangan haji untuk mencari cara-cara bagaimana menyelamatkan ini. Di tahap pertama, alhamdulillah kami sudah wujudkan bantuan sosial bagi para pekerja di lingkungan PPIU dan PIHK yang terdampak akibat tidak ada umroh sejak Februari. Jadi alhamdulillah BPKH sudah memberikan sumbangsihnya dari dana kemaslahatan kelolanya di BPKH. Kami periode sekitar sebulan yang lalu akhirnya bisa mewujudkan kurang lebih 2.500 paket sembako yang kemudian kami sebarkan untuk teman-teman karyawan yang dirumahkan, yang tidak memiliki lagi penghasilan. Jadi insya Allah program ini akan kita lanjutkan dalam 3 tahap, 3 kali lagi minimal dengan BPKH. Ini langkah-langkah yang pertama untuk menyelamatkan mereka. Selebihnya untuk perusahaannya kami sedang mencari solusi-solusi dengan BPKH, masih dalam pembicaraan, entah itu bantuan pinjaman atau apapun, agar sampai kembali musim umroh bisa berjalan, setidaknya teman-teman ini bisa survive, ya, bisa survive, bertahan. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anton atas paparannya yang menjelaskan latar belakang ya sehingga terjadinya penundaan ini dan juga permasalahan yang saat ini masih belum selesai ya Pak yang dihadapi oleh Himpuh. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan dengarkan dari Pak Tauhid Hamdi dari Ampuri. Mungkin saya sudah beberapa hari yang lalu dari Ampuri sudah berkomunikasi, ini sudah mengadakan rapat dengan DPR ya, kalau saya nggak salah Pak. Nah, mungkin Pak Tauhid bisa menceritakan seperti apa langkah-langkah di Ampuri sendiri menyikapi penundaan pendaftaran haji ini dan juga sampai sejauh mana rencana untuk kan Pak Tauhid? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dr. Rusmiati, Ketua Umum DPP Ampuri, Pak Rustam, sahabat saya, Kabid Umroh Haji di DPP Asita, Mas Anton yang sudah 2 hari ini bersama dengan saya rapat di Kementerian Agama dan BPKH, kemudian Ibu Masrurah sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman sahabat-sahabat di Asita, di mana pada hari ini kita
saya selaku pembicara berterima kasih telah diberi kesempatan, alhamdulillah, dalam bincang-bincang Asita pada hari ini. Salam dari Ketua Umum kami, Pak Joko Asmoro, yang kebetulan masih di Saudi Arabia kena lockdown. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui, KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2020 ini. Ini sangat memukul bagi penyelenggara ibadah haji itu sendiri, di mana sebelumnya pada bulan Februari, 27 Februari, pemerintah Arab Saudi menetapkan untuk tidak menerima lagi jemaah umroh, ziarah maupun undangan ke Arab Saudi. Ini pukulan yang sangat berat, 2 kali, kiri kanan kita kena, umroh kena, dan haji kena. Seperti juga sudah dijelaskan sama Pak Anton tadi, kalau pembicara terakhir itu cuma poin-poin saja yang disampaikan karena sudah diborong sama pembicara awal. Teman-teman sekalian, kemarin kami rapat dengan Kementerian Agama, yaitu Wamen, Wakil Menteri Agama dan Dirjen, kemudian para direktur di Kementerian Agama, tentang sosialisasi KMA 494 ini. Memang ada ada debat yang sangat sengit sekali antara DPR dan Kementerian Agama, di mana keputusan ini sepihak yang disampaikan oleh Kementerian Agama tanpa dikonsolidasikan, dikoordinasikan dulu dengan DPR maupun asosiasi. Harusnya sebagai stakeholder, tentunya sebelum diputuskan KMA ini dibicarakan dulu dengan DPR, sehingga kelihatan di masyarakat ada semacam perbedaan pendapat antara DPR dan Kementerian Agama. Tapi itu bukan suatu hal yang perlu dipertentangkan. Yang hal penting adalah substansi daripada persoalan itu sendiri, yaitu pembatalan haji itu sendiri. Kenapa saya sesungguhnya menyatakan ini tepat sekali KMA? Kenapa? RHP, rencana perjalanan haji kita untuk haji reguler itu tanggal 25 Juni masuk asrama haji. Kemudian tanggal 26 Juni diberangkatkan dari Jakarta menuju kota Madinah. Namun sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum menetapkan jadi apa tidaknya penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri, sehingga kesempatan ini tentu Kementerian Agama sudah tepat untuk membatalkan penyelenggaraan ini, karena persiapannya itu sendiri, bagaimana visanya, bagaimana hotelnya, bagaimana busnya, transportasinya di Saudi Arabia. Jemaah haji kita sendiri itu tahun ini dapat kuota 221.000 jemaah. Kemudian jemaah reguler sekitar 17.648 jemaah. Itu di haji reguler itu sendiri mendapatkan porsi 203.452 jemaah, dan porsi itu tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan haji khusus sendiri kuota itu belum terpenuhi secara maksimal. Masih ada kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kuota itu masih tersisa. Seperti kita sampaikan ke Wamen kemarin dalam rapat kita, bahwa kebijakan atau keputusan ini sudah disampaikan, tentunya kita minta kepada pemerintah untuk memberikan stimulus kepada penyelenggara umroh atau kepada penyelenggara haji, terutama dalam membantu masalah COVID-19 ini, di mana sudah hampir kurang lebih 5 bulan tidak berjalan penyelenggaraan ini. Tidak pekerjaan, tentu staff-staff kita tidak bekerja, dan tentu mereka memerlukan sesuatu untuk bisa dibelanjakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita rapat, diusulkan untuk disampaikan kepada BPKH, karena sebenarnya uang
penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri ada di BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian semalam juga saya dengan Mas Anton sudah rapat di kantor Satuhi. Di sana kita mintakan untuk memberikan stimulan kepada penyelenggara ibadah haji, tentunya karena ini yang sangat berdampak, dan meminta kepada dana optimalisasi yang selama ini ada di kementerian ada di BPKH untuk diberikan kepada penyelenggara haji itu sendiri. Walaupun dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 ini disampaikan bahwa dana itu harusnya dikembalikan kepada jemaah, tapi kita berharap sebelum dikembalikan kepada jemaah itu dikelola atau disampaikan ke penyelenggara ibadah haji itu sendiri, karena sistem mekanisme pengelolaan haji itu dari jemaah ke kita, kemudian ke BPKH. Sehingga kita berharapkan nanti kalau ada pembatalan daripada jemaah haji yang akan berangkat tahun 2020, kemudian batal 2021, itu menjadi kuota pasti. Kalaupun dia batalkan nanti pelunasannya dan dikembalikan 4.000-nya itu, maka tahun depan dia menjadi kuota pasti keberangkatannya. Kemudian pada saat nanti diumumkan oleh pemerintah tahun 2021 pelunasan, maka jemaah itu melunasi kemudian pasti keberangkatannya. Itu hal-hal yang kita bicarakan pada saat itu dengan BPK dan Kementerian Agama. Dan selanjutnya untuk lebih menghangatkan lagi bincang-bincang, mungkin ya, Ibu Masruro sebagai host bisa kita saling tanya jawab supaya lebih lebih ramai acara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Teman-teman, rasanya clear ya apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, Pak Tauhid dan Pak Anton, tentang latar belakang dan juga sehingga keputusan ini diambil. Cuma mungkin tadi yang masih terjadi permasalahan adalah kontrak-kontrak ya, tadi Pak Anton bilang yang sudah ada dan sudah terjadi seperti apa, dan kita juga sampai hari ini belum tahu di pemerintah Saudi sendiri akan mengambil keputusan apa, dan ketika seandainya pemerintah Saudi membuka, nah apa yang akan terjadi dengan jemaah kita, apakah mereka akan terpaksa berangkat atau apa. Tapi lepas dari itu teman-teman, karena ini memang cukup kompleks, artinya dari pihak pemerintah kita sendiri tadi bilang bahwa pemerintah kita udah mengambil keputusan yang tepat, karena nggak mungkin dalam waktu kurang dari 1 bulan kita untuk berangkat, persiapan dan lain sebagainya, karena itu mengurus 221.000 orang, itu mungkin tidak mudah gitu ya, sekaligus waktu bersamaan. Nah, tetapi juga ada implikasi-implikasi yang mungkin nanti juga terjadi yang kita juga masih belum tahu, karena kondisi di Saudi sendiri yang masih belum menentu. Tetapi teman-teman, untuk fokus di diskusi kita hari ini, mungkin yang kita akan bicarakan lebih lanjut adalah dampak dari penundaan haji ini dan juga nanti untuk umroh ke depan. Seperti dari awal tadi Bu Ketum juga sampaikan, kapan sih sebenarnya kita akan mulai perjalanan umroh ini gitu kan. Nah, apakah dampak penundaan haji ini akan berpengaruh nanti terhadap perjalanan umroh kita, dan apakah betul September itu kita udah akan siap. Kalaupun memang September kita siap berangkat, bisa diperbolehkan gitu kan. Seperti apa new normal ini akan terjadi. Nah, mungkin dari Pak Tauhid dulu deh sekarang untuk memberikan masukan, Pak. Kira-kira seperti apa, Pak? Iya. Jadi di era pandemik ini, di mana sektor pariwisata mengalami kerugian sangat besar sekali. Februari 2020 kemarin, itu wisatawan kita yang mengunjungi Bali kurang lebih 392.824 wisatawan. Tahun 2019 itu sendiri, itu kurang lebih 2 juta wisatawan Cina yang berkunjung ke Bali, menikmati indahnya kota Bali. Namun untuk mencapai target tersebut di tahun 2000 ini tidak akan mungkin akan tercapai hal seperti itu. Oleh IATA sendiri, Asosiasi Industri Penerbangan Internasional IATA, sudah
mengumumkan, mendeklarasikan kerugiannya hampir kurang lebih 113 miliar US dollar. Ini sangat besar sekali kerugian yang dihadapi oleh sektor penerbangan. Masyarakat tentunya menjaga hal ini, seperti termasuk masyarakat para wisata untuk tetap eksis di masa pandemik ini, tidak berdiam diri, tapi harus tetap eksis dengan mencari peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan di era pandemik ini. Sehingga pada era new normal nanti, di mana kita new normal itu sendiri adalah yang hal perlu diperhatikan adalah masalah kebersihan dan kesehatan, menjaga jarak physical distancing, kemudian selalu memakai masker, tentunya pada pelaksanaan umroh dan wisata-wisata nanti ke depannya tentu mengalami perubahan. Tadinya hotel-hotel, bus yang tadinya kita isi mungkin 30 cuma diisi 20 setengahnya, ini juga akan mengalami perubahan harga dan tentu bus-bus tersebut mengalami kenaikan, sehingga hal ini bisa mengganggu keuangan nanti pada saat kita melakukan selling atau penjualan secara digital nantinya. Kalau di sektor umroh sendiri, kita memang sampai saat ini belum mendapatkan kabar penyelenggaraan ibadah umroh kapan akan dibuka dan penyelenggaraan ibadah haji akan berlangsung atau tidak. Sampai saat ini belum ada satupun yang berwenang di Arab Saudi yang memberitakan hal ini, baik dari Kementerian Haji maupun dari Malakiyah Saudi Arabia. Itu belum ditetapkan. Seperti juga disampaikan tadi bahwa sudah dibuka lockdown di Jeddah, sekarang karena naik lagi COVID-19 ini terpaksa di lockdown lagi. Kalau lockdown lagi bagaimana mau menyelenggarakan haji? Sedangkan Saudi Arabia aja sendiri sudah melockdown daerahnya. Kedatangan kita itu turunnya di Jeddah. Dan tentunya ini akan berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji. Saya rasa kalau menurut saya haji tahun ini tidak akan ada. Walaupun pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan, tapi melihat situasi dan keadaan yang berlangsung ini baik Purada maupun mujamalah, undangan lainnya, saya rasa kalau menurut saya itu tidak akan diberangkatkan karena situasi yang umroh diperkirakan nanti memang teman-teman menginginkan dibuka sampai bulan September, karena Saudi Arabia sendiri, Saudi Airlines itu penerbangan internasionalnya sudah mulai kira-kira akan membuka di 31 Agustus. Jadi September sendiri itu kita berancang-ancang untuk mulai memblok seat baik Garuda maupun Saudia untuk penerbangan umroh kita sendiri ke Saudi Arabia. Jadi itu juga belum pasti karena masih kita berencana menetapkan bahwa haji pelaksanaan kalau RPH, rencana perjalanan haji itu dari Indonesia pada tanggal 30 Juli nanti itu 30 Agustus nanti itu selesai perjalanan haji. Karena 30 Juli ini wukuf di Arab Saudi. 30 Juli ini ada 9 Zulhijjah di mana kita harus berada di Saudi Arabia pada tanggal tersebut. Pada tanggal 25 Juli itu sendiri sudah closing date. Artinya tidak satu pun orang yang ingin berangkat haji ke Saudi Arabia akan masuk ke Saudi di 25 Juli ini. Jadi waktunya sangat mepet sekali. Apalagi kalau pemerintah Arab Saudi menetapkan protokol COVID-19 untuk pelaksanaan ibadah haji. Tentu akan berubah. Yang tadinya sekamar berempat jadi sekamar berdua. Yang tadi saya sampaikan busnya, yang tadinya busnya isinya 50, kemudian diisi cuma 25 atau 20 jemaah. Kemudian penerbangan yang dicharter dengan penuh, seat penuh pesawat, cuma diizinkan cuma mengisi 50. Tentu akan berubah. Anggarannya dari mana kita akan ambilkan seperti ini? Tidak mungkin kita serta-merta menaikkan kos kepada jemaah, di mana jemaah sendiri pada saat ini tentu mengalami kesulitan-kesulitan untuk pribadi, keperluan pribadinya, apalagi disuruh nambah untuk keperluan umroh ataupun ibadah haji. Saya rasa itu juga
menyangkut masalah Iya. umroh itu sendiri. Iya. Jadi hati-hati kepada teman-teman untuk tidak menjual umroh terlalu murah, karena era new normal ini akan berdampak. Kita aja sendiri di sini, di domestik kita, bagaimana protokol COVID dijalankan, bagaimana harga tiket dijual juga beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kepada teman-teman untuk tidak menjual terlalu murah, sehingga pada saat nanti keberangkatan mengalami kesulitan dan tentu akan berdampak kepada jemaah. Ya, Saya rasa itu Bu jadi Masura ini sementara. dampak yang akan kerasa. Iya Pak Tauhid. Jadi dampak yang akan terasa lebih jauh itu nanti berimplikasi terhadap harga jual kita ya Pak ya, terhadap Iya betul Ibu Masura. harga Ya. jual umroh ini ya. Ya. Oke, Pak Anton mungkin dari Pak Anton dari Himpuh seperti apa nih Pak menghadapi kondisi new normal nanti pada waktu mulainya perjalanan umroh bisa dilaksanakan, dan menurut perkiraan Himpuh sendiri kapan sih kira-kira perjalanan umroh akan mulai Pak Anton? Ya, baik. Ya, sejujurnya memang kita belum memiliki prediksi kapan musim umroh ini akan dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Pertama memang karena dari pihak Saudi, otoritas pihak Saudi sendiri belum mengumumkan. Yang kedua melihat cara Saudi menangani COVID hari ini begitu sangat sensitif. Jadi gerakan pertambahan, langsung kebijakan itu berubah, mempersempit pergerakan. Sehingga sedangkan yang namanya kegiatan ibadah umroh itu semuanya akan bermuara kepada kerumunan massa. Baik itu urusan sholat 5 waktu, tawaf, apalagi sa'i. Gitu. Jadi semua berkontradiktif dengan protokol COVID. Ini makanya kami sendiri masih belum bisa membayangkan bagaimana pelaksanaan tawaf ya, Pak. menggunakan protokol COVID. Iya. Bagaimana mengatur orang berjarak satu sama lain. Ini belum terbayang. Melihat saja kemarin Masjid Nabawi dibuka. Memang betul di dalam sholatnya diatur jaraknya. Ya. Tetapi kan kita masih melihat ketika mereka mau masuk ke gate-nya, antri beratus-ratus meter tanpa jarak. Gitu. Jadi makanya belum terbayang, hanya untuk mengurus orang masuk masjid saja, begitu sulitnya untuk mengatur jaga jarak. Lalu bagaimana lagi bentuk tawaf yang menggunakan protokol COVID ini, terus sejujurnya kami belum bisa membayangkan seperti apa. Gitu. Oleh karenanya, saya merasa sepertinya akan masih panjang urusan ini, ya. Masih karena semua belum terbayangkan bagaimana melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i ini dalam pandemi yang masih bisa berkembang, ya, dan mempengaruhi kesehatan jamaah itu. Nah, oleh karenanya, andai kata toh nanti satu saat umroh dibuka dalam keadaan kondisi normal yang terbaru, ini juga tadi sebagaimana tadi sudah diindikasikan, hampir pasti akan ada kenaikan biaya yang tidak sedikit, bahkan mungkin bisa berlipat. Ya, kita tahu bahwa salah satu komponen umroh terbesar adalah tiket airline, ya. Sekarang kalau airline menetapkan penerapan COVID dengan mengisi katakanlah 50% penumpang dari kapasitasnya, ya bisa dibayangkan apakah jamaah sanggup membayar biaya yang bisa berlipat-lipat seperti ini, bukan sekedar kenaikan $100-200. Bahkan kalau misalnya dikatakan umroh itu berbiaya misalnya $2.000 misalnya, ya, kenaikan itu bukan berkisar menjadi 2.500, bahkan mungkin bisa 4.000 gitu. Ini sesuatu yang apa namanya, kalau semua komponen biaya ini mendapat dampak dari penerapan protokol COVID, sebagaimana tadi Pak Andi juga sampaikan,
jamaah biasa mengambil paket yang satu kamar berempat, tiba-tiba harus mengambil paket satu kamar berdua dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang sangat juga kami belum bisa membayangkan. Sementara hari-hari ini masyarakat daya belinya menurun, sehingga bisnis perjalanan ini membutuhkan keseimbangan baru antara daya beli ya dengan penyedia jasa perjalanan. Jadi nanti harus ketemu tuh, ya, akan mencari keseimbangan baru, ya, keseimbangan baru, dan ini butuh waktu, gitu. Dan ini akan membutuhkan waktu. Nah, nah itu kira-kira Bu. Baik. Yang bisa. Terima kasih Pak Anton. Tadi Pak Anton bilang. Saya tambahkan sedikit juga. Pemerintah Saudi per Juni ini juga sudah menetapkan kenaikan pajak, ya, dari 5% menjadi 15%. Jadi 15% untuk semua jenis transaksi. Sehingga semua kontrak hotel kita, kontrak transportasi, catering dan lain-lain akan dikenakan 15%. Ini juga makin menambah lagi beban. Itu kira-kira. Iya, terima kasih Pak Anton. Jadi dari yang sudah pasti sudah ada kenaikan 10% ya Pak ya, dari karena itu kenaikan pajak yang ditetapkan Saudi. Ini belum kita hitung dengan kondisi new normal nanti yang kamar jadi nggak bisa berempat jadinya berdua, terus mobil juga yang bus juga yang 40 jadinya 20 gitu ya. Dan juga tadi Pak Anton sebutkan kalau tiket merupakan sebuah komponen yang paling utama dalam paket ini. Teman-teman hadir bersama kita hari ini Ibu Vika Harahap. Beliau adalah commercial expert di unit Umroh, Hajj, dan Charter dari Garuda Indonesia. Mungkin kita bisa mendengarkan dari Bu Vika sendiri seperti apa mungkin kira-kira yang Garuda sudah rencanakan untuk seandainya nanti penerbangan umroh ini dibuka. Bu Vika, silakan Bu, bisa bergabung di sini Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bu Rusmiati, Ketum dari DPP Asita, kemudian juga Bu Masrura, Pak Anton, Pak Subekti, dan juga Bapak Ibu yang hadir lainnya. Mohon maaf kalau seandainya saya belum bisa menyebutkan satu persatu. Mohon izin, sebetulnya yang berkompeten mungkin untuk menjawab pertanyaan ini adalah dari SM Marketing dan Business Development. Namun kelihatannya beliau sedang ada meeting yang lain, sehingga mohon izin kami memberikan informasi apa yang telah kami ketahui. Jadi sejujurnya Bu Masrura, kami sampai saat ini memang belum mendapatkan gambaran ataupun arahan seperti apa sebetulnya untuk penerapan operasional new normal ini nantinya, COVID untuk penerbangan umroh. Hanya saja memang kalau untuk program di Garuda, itu sudah kami siapkan skema programnya, dan ini juga sudah kami siapkan untuk disosialisasikan kepada seluruh agen umroh. Pelaksananya demikian. Jadi apakah nanti pelaksananya dengan physical distancing nantinya adalah 50% dari isian pesawat ataukah nantinya menjadi 75%. Ini pun kami kemarin diskusi dengan GM dari Jeddah Garuda, ini kami belum mendapatkan gambaran ataupun mendapatkan keputusan yang pasti dari pemerintah Saudi sendiri. Sehingga dalam hal ini kami juga masih menunggu dan kita sama-sama mempersiapkannya sebaik-baiknya. Demikian Bu Masrura, terima kasih. Ya, baik. Baik, Bu Vika. Jadi teman-teman ternyata memang tidak mudah ya, artinya mempersiapkan new normal nanti itu seperti apa ketika kembali itu. Baik, mungkin kita akan berdiskusi nih ya teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand, kemudian nanti kita akan buka dan teman-teman kita kasih kesempatan untuk berbicara. Yang sudah ada pertanyaan di sini adalah Bapak dan Ibu, mungkin narasumber kita bisa membantu juga menjawab, adalah pertanyaan apa nih yang mungkin solusi dari pemerintah
serta persiapan bagi jamaah umroh yang tertunda dulu yang diakibatkan keputusan Saudi pada waktu bulan Februari, akhir Februari dulu. Nah itu mungkin seperti apa ya Bapak dan Ibu, mungkin Ibu, Bapak, Pak Anton atau Pak Tauhid, mungkin seperti apa nih dari asosiasi memberikan ini, karena ini kan kalau yang keberangkatan itu terutama keberangkatan yang sudah ready ya Pak, artinya mereka sudah punya tiket, sudah punya hotel, dan sudah siap berangkat. Nah itu seperti apa kebijakan yang diberikan pemerintah? Apakah ada atau seperti apa juga yang dari pemerintah Saudi atau mungkin teman muasasah di sana Pak? Mungkin seperti apa? Jadi sehingga teman paling tidak kita punya gambaran buat teman-teman pemain umroh yang kemarin berangkatan itu nanti kalau ditanya sama jamaahnya kita punya jawaban gitu loh Pak. Silakan Pak Anton atau Pak Tauhid dulu. Pak Tauhid dulu yang mau bicara atau Pak Anton? Monggo Pak Tauhid. Pak Tauhid silakan. Atau Pak Anton dulu silakan Pak. Baik. Ya. Ya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa masih tersisa persoalan akibat suspend umroh dan Februari yang lalu. Ya. Apa itu persoalannya? Yaitu menyangkut bahwa ada jamaah atau grup yang belum diberangkatkan sebelum adanya keputusan suspend. Jadi grup-grup yang terjadwal setelah tanggal 27 Februari sampai dengan Ramadan praktis mengalami kegagalan berangkat. Ya. Sementara persiapan oleh pihak travel sudah dilakukan, terutama masalah penyediaan tiket. Ya. Itu satu persoalan yang sampai hari ini belum tuntas. Ya. Ya, belum tuntas. Kenapa? Karena ketika terjadi suspend umroh di tanggal 27 Februari, keesokan harinya sebenarnya Menteri Agama sudah mengumpulkan, mempertemukan kami, para PPIU, dengan pihak semua maskapai airline. Kami dipertemukan untuk membicarakan penyelesaian kasus ini akibat dari suspend umroh. Pada waktu pertemuan itu disepakati akan melihat kasus by kasus, sehingga solusinya adalah ada yang bisa di-refund dan ada yang di-reschedule. Karena pada waktu itu kan baru terjadi suspend umroh. Kita pikir mungkin hanya 2-3 bulan. Bentar ya Pak. Tahu-taunya kan berkepanjangan gitu. Ya. Nah itu, jadi pada waktu itu sepakat semua airline, dalam hal ini wakil airline dari seluruh perwakilan airline diwakili oleh Garuda, ikut tanda tangan untuk mencari solusi apakah itu refund atau reschedule, ya, dengan tanpa penambahan biaya. Nah, pada kenyataannya sesuai dengan perkembangannya, akhirnya banyak airline yang tidak lagi bisa menyepakati ini karena kenyataan perkembangan di masing-masing perusahaan tersebut. Sehingga lambat laun yang namanya isu tadinya masih bisa refund, akhirnya lama-lama hilang refund, berganti seluruhnya reschedule. Schedule juga perundingannya macet karena mau di-reschedule kapan, wong semua juga belum jelas. Gitu, ya. Jadi akhirnya intinya bagi kami uang masih banyak tertahan. Iya. Gitu. Jadi dampaknya yang paling terasa adalah apapun solusi yang menjadi pilihan, kenyataannya biaya atau dana tertahan masih cukup besar. Nah ini yang saya sebutkan tadi, persoalan yang masih tersisa dari kasus suspend umroh ini belum selesai. Betul bahwa kemudian untuk kasus-kasus yang reschedule tentu saja prioritasnya adalah grup-grup yang tertahan ini, yang tim umroh diberikan menjadi prioritas karena kenyataannya uang jamaah yang tertahan di dalam di kasus-kasus ini, gitu ya. Maka tentu saja menjadi prioritas. Hanya sampai hari ini kami belum bisa mereschedule secara pasti ke kapan karena musimnya sendiri belum jelas dibukanya. Itu satu. Yang kedua, biayanya juga kami belum unpredictable, kami belum bisa memastikan kepada calon jamaah ini berapa biayanya. Walaupun di awal pertemuan dengan Menteri Agama kesepakatannya tidak ada tambahan biaya, tapi ini sesuatu yang nggak bisa terhindarkan kalau nanti
dalam reschedule ini masuk penerapan protokol COVID, tentu saja akan berimplikasi pada kenaikan biaya. Dan itu belum tentu jamaah juga mengambil kesempatan itu. Jadi ini sesuatu yang memang sulit sekali. Masih PR ya Pak? Masih PR. Masih PR besar gitu. Iya, oke. Nah itu yang kira-kira gambaran persoalan. Ya, Pak Tauhid, mungkin kalau dari sisi hotel Pak atau visa umroh Pak, mungkin Bapak ada informasi bagaimana teman-teman muasasah yang ada di Saudi Pak, apa kebijakan mereka Pak untuk yang tertunda kemarin dan untuk nanti yang ke depannya Pak? Ya. Jadi dengan kejadian ini kita semua mengambil hikmah dari semua itu, di mana pihak muasasah sendiri di mana sudah mengeluarkan MOPA visanya, kemudian tidak bisa berangkat, otomatis itu kegagalan buat kita, dan itu juga sudah cost-nya sudah keluar. Itu oleh teman-teman provider sebagian sudah meminta kembali uangnya yang MOPA sudah keluar, kemudian tidak bisa berangkat. Tentunya itu bukan hal yang sedikit. Teman-teman sekalian sudah meminta, namun realisasinya di lapangan tidak bisa untuk mengembalikan MOPA uang yang sudah di provider muasasah Saudi Arabia itu susah untuk dikembalikan. Bagaimana dengan hotel yang kita sudah bayar, bagaimana transportasi yang sudah kita bayarkan di Arab Saudi, itu tidak mudah. Apalagi Kementerian Agama sudah meminta kita untuk tidak menaikkan harga. Tidak mungkin lah, kenapa di era new normal ini bila mana itu diterapkan protokol COVID-19, di mana jaga jarak, physical distancing dan lain-lain itu diperlakukan, kita tidak menaikkan. Tidak mungkin, pasti harus sesuai dengan komponen biaya yang berlaku pada saat nanti. Kita juga tidak tahu kapan, mungkin September, mungkin Oktober, mungkin November, wallahu alam. Karena di Saudi Arabia sendiri kurvanya turun, naik turun. Akhirnya lockdown yang tadinya sudah dibuka ditutup lagi. Jadi belum ada suatu kepastian yang bisa kita, belum ada kepastian. Tentunya kepada teman-teman sekalian kami minta untuk berhati-hati menjual, jangan memberikan kepastian kepada jemaah. Apalagi ini akan ras nanti keberangkatan, karena yang gagal aja berangkat di bulan Februari kemarin itu sudah ribuan, itu banyak sekali. Apalagi baru mau mulai yang merekrut yang marketing yang bulan November, yang bulan Oktober, itu akan berdampak nanti pada pemberangkatan. Tentunya kita khawatirnya nanti kalau protokol physical distancing ini diberlakukan seperti kemarin kita sholat Jumat dijaga jarak yang isinya 100 jadi 50, pesawat kalau itu diberlakukan akan berdampak juga kepada penyelenggara. Ini yang harus hati-hati kita laksanakan supaya ke depan nanti teman-teman jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Oke, baik. Baik Pak. Saya akan membuka sesi pertanyaan dulu. Ini sudah banyak pertanyaan. Pak Rian dari Pak Adrian Darmawan, Bapak mau menyampaikan tentang pengembalian itu ya Pak? Silakan Pak, mungkin bisa Bapak menyampaikan pertanyaan Bapak. Pak Adrian Darmawan, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Basro. Sebentar, saya ke tempat yang lebih agak sepi. Boleh, silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu Basro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian, saya dari Padang, Sumatera Barat. Saya PT Senok Indah Holiday, PIHK juga. Saya tergabung di Kesturi. Ini kita yang kita ketahui bahwa pengembalian dana jamaah itu langsung kepada jamaah, tidak melalui PIHK. Berarti kan kita bisa lihat bahwa pemerintah tidak menganggap PIHK sekarang ini. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Bapak-Bapak? Kemudian juga kita tahu sekarang ini Kanwil Kementerian Agama mencoba merangkul kita PIHK untuk membahas draft rancangan peraturan Menteri Agama. Biasanya ini kan asosiasi yang
membahas ini dengan Kementerian Agama. Nah, berarti sekarang Kementerian Agama ini kalau saya lihat berusaha menyingkirkan peran dari asosiasi. Nah, itu seperti apa pendapat dari Bapak-Bapak? Kemudian juga yang ketiga, saya ingin menyarankan bahwa kita harus mengadakan pertemuan dengan Kementerian Agama untuk membahas mengenai harga batas bawah untuk umroh. Karena kita tahu bahwa untuk besok ini akan ada banyak tambahan biaya. Nah, otomatis nanti batas bawahnya itu harus dinaikkan, tidak bisa lagi 20 juta. Nah, jadi itu harus kita bahas dengan Kementerian Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk penanya yang kedua saya buka Pak Muhammad Solihin. Silakan Pak Muhammad Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihin dari ISP Tour. Alhamdulillah nih dipertemukan dengan pakar-pakar, terutama dari vendor-vendor terkait dengan umroh. Ya, kita tahu bahwa umroh itu rangkaian dari produk airline, hotel dan segala macam. Nah, ini untuk kepentingan kami sebenarnya di kantor, artinya di perusahaan, kita kan harus merancang kebutuhan kita sampai dengan tahun depan lah gitu ya, sampai umroh ini dilaksanakannya kapan. Kemudian paling enggak saya pengen ada exercise, bukan harga pasti misalnya dari Garuda, kan kita sudah tahu Garuda pasti ada load factor 50% maksimal, kemudian hotel pasti sudah punya hitungan sendiri. Maksud saya bisa nggak kita dapatkan gambaran harga-harga itu, gambaran saja bukan fix ya, kira-kira nanti harga umroh ini ke depan berapa. Ini penting, kita harus exercise untuk ke depan kita tuh harus harus ambil, ya mohon maaf, harus ambil profit berapa. Ya paling nggak kita punya gambaran tahun depan misalnya SDM kami ini yang sudah kita lay off misalnya, kita secara bertahap juga bisa mengangkat mereka kembali. Ya kalau menurut saya kalau kita ngikutin nanti dari Saudi, dari pemerintah kita, ya nggak maju-maju kita. Paling nggak kita ini di industri yang independen, kita bolehlah berasumsi gitu ya. Kalau harga airline nantinya kurang lebih dari 13 juta naik jadi 15 juta. Kan ini kan kita bisa ngitung. Hotel Pullman misalnya dari sekian kita kira-kira sekian. Paling ya. Pak Solihin, terima kasih. Nanti mungkin Bu Vika bisa bantu jawab juga ya Bu. Silakan Pak Tauhid dulu mungkin Pak yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Adrian tadi Pak, 3 pertanyaan. Ya, baik Pak Adrian dari Darmawan Travel ya, Adrian Darmawan, ada anggota Kesturi. Sebenarnya kita kemarin sudah rapat bukan dengan Wamen, dengan Dirjen, dengan semua asosiasi. Jadi dari Kesturi Pak Harta datang, kemudian dari Himpu Pak Baluki, kemudian dari Ampuri saya sendiri bersama Pak Ismail, dan Himpu tadi Pak Baluki dengan Pak Anton, kemudian ada dari Aspurindo Pak Lukman dengan Pak Magnatis, dan dari Sapuhi Saudara Alfa. Betul sekali bahwa pengembalian itu kita sudah tanyakan kemarin di rapat tersebut, bahwa dikembalikan kepada jemaah tapi melalui penyelenggara ibadah haji khusus dengan dirangkaikan, dilampirkan dengan surat kuasa pengembalian. Jadi itu sebenarnya berlaku dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini cuma sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu sendiri, pengembalian akan dikembalikan kepada jemaah itu sendiri melalui PIHK. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan kepada teman-teman untuk dikembalikan kepada jemaah, tapi melalui PIHK kembali itu dengan dilampirkan surat kuasa pengembalian itu sendiri. Dan juga tidak benar bahwa kita tidak dilibatkan dalam rapat-rapat dengan asosiasi. Kemarin asosiasi rapat dengan Wamen, dengan Dirjen membahas masalah ini, dan kemudian kita rapat juga, semua asosiasi datang
di BPKH ada Pak Baluki ada, Pak Anton ada, kemudian ada kemarin Pak Asrul ada, Pak Arta ada, dari Ampuri kami dan Pak Ismail, kemudian dari Sapui, semua ada. Cuma memang Kemenak ini menginginkan supaya sosialisasi daripada KMA 2494 ini lebih masuk atau lebih mengena kepada para PIHK, maka di kanwil-kanwil setempat diadakan pertemuan-pertemuan untuk mensosialisasikan KMA ini. Jadi asosiasi juga dilibatkan, bukan tidak dilibatkan. Peran asosiasi juga sebagai mitra strategis sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Wamen bahwa asosiasi adalah mitra strategis yang perlu diajak bicara untuk kemajuan penyelenggaraan ibadah umroh haji ke depan. Karena kemarin aja ada miscommunication antara DPR, Kemenak dan kita sendiri diumumkan tanpa sepengetahuan kita. Tapi ya itu bukan substansi, yang substansi adalah KMA-nya itu sendiri. Kalau mungkin tidak koordinasi, ya mari anggap itu sebagai suatu kekhilafan dari Menteri Agama. Karena sudah diminta maaf, ya kita maafkan sebagai manusia, orang sudah minta maaf, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Iya, oke. Mungkin Pak Anton bisa jawab untuk pertanyaan yang ketiga, Pak. Batas atas, batas bawah harga umroh nanti ya Pak, di era new normal Pak, seperti apa mungkin Pak? Ya, baik. Ya, sebelum masuk ke soal gambaran harga umroh, tadi saya ingin merevisi sebentar. Pembatalan haji ini kan berdasarkan KMA nomor 494/2020. Ya. Tadi ada pertanyaan terkait dengan pengembalian dana akibat dari pembatalan haji ini. Ini mungkin saya perlu luruskan dulu. Karena di dalam KMA yang diterbitkan, yaitu KMA 494/2020 tentang pembatalan keberangkatan haji, isu utamanya adalah tentang pengumuman pembatalan keberangkatan haji. Kemudian yang kedua, dalam KMA ini diatur bahwa dana itu akan tetap di BPKH. Nah, baru kemudian ada opsi. Ya, baru kemudian ada opsi, jadi optional. Bukan keharusan pengembalian. Bagi yang menginginkan dikembalikan. Ya, tapi karena di media ini yang terangkat seakan-akan ada keharusan setelah pembatalan dana harus dikembalikan. Ini yang harus kita luruskan dulu. Ya, jadi isi KMA itu hanya mengumumkan pembatalan, terus menetapkan dana tetap berada di BPKH sebagai konsekuensi kalau jamaahnya mau berangkat lagi di tahun depan. Ya, karena gitu ya. Nah, maka kemudian ada opsi sebagai sebuah keringanan. Kalau memang jamaah membutuhkan uang pelunasannya, kalau dalam kasus haji khusus berarti yang senilai $4.000, itu boleh ditarik kembali, gitu. Akan tetapi dalam diskusi kami dengan pihak Kemenak kemarin, sepertinya pihak Kemenak mempersepsikan pembatalan keberangkatan haji ini dipersepsikan sebagai kasus lunas tunda, artinya jamaah melunasi kemudian menunda keberangkatannya. Itu. Maka kemudian ada opsi kalau dia mengambil dana pelunasannya yang 4.000, berarti nomor porsi tahun depan dia masih hidup, akan tetapi dia kehilangan prioritas, karena nanti kalau dia lunasi, baru dia bisa masuk lagi menjadi calon jadi untuk tahun berikutnya. Itu yang perlu kami klarifikasi. Ya. Nah, oleh karenanya, pertanyaan tadi bahwa bagaimana pengembalian itu bukan isu utama, ya. Itu optional. Ya. Jika, tapi punya konsekuensi, jamaahnya kehilangan kepastian berangkat di tahun berikutnya, sebelum akhirnya dia harus melunasinya lagi, gitu. Itu yang harus kami luruskan. Saya rasa itu sudah jelas Pak Anton, kalau dia mengambil dana pelunasan yang 4.000 kemudian dia tidak melunasi kembali pelaksanaan haji 2001, itu tidak mungkin dia berangkat itu bukan jadi dia itunya, harus melunasi. Dia harus melunasi. Masalahnya kembali.
Isu yang ada beredar di media itu, Pak. Nah, yang mengemuka ini bukan optional, tapi semacam keharusan dana itu dikembalikan. Ini yang harus diluruskan, bukan itu opsi gitu. Dan kami juga perlu, kami sendiri di Himpuh memberikan edukasi kepada anggota, justru jangan sampai jamaahnya mengambil opsi ini. Karena kalau jamaah mengambil opsi penarikan dananya kembali, satu, dia kehilangan prioritas tahun depan. Oh, maaf, salah itu Pak Anton. Bukan, kalau maksudnya, kehilangan prioritas, bukan itu prioritas maksudnya, kalau dia melunasi. Bukan, betul. Kan tadi dana pelunasannya diambil. Seandainya dia itu prioritas. Tahun depan itu dia akan jadi prioritas, tapi dia harus kalau melunasi dia kembali. Nah, jadi kuncinya, ya artinya, ya betul. Artinya dia baru akan berangkat kalau dia melunasi. Lagi, kembali, kalau tidak melunasi nggak mungkin lah menuntut berangkat. Orang belum lunas. Betul. Saya rasa hanya perbedaan narasi saja, Pak. Jadi perbedaan narasi, kemudian terus yang kedua, media berbeda gitu ya. Nah, kemudian ada perbedaan persepsi antara kami asosiasi ya dengan Kemenak yang mempersepsikan kasus pembatalan ini adalah disamakan dengan kasus lunas tunda. Nah, perbedaan persepsinya apa? Kasus lunas tunda, seperti mungkin Bapak dan Ibu bisa ketahui, kalau jamaah itu melakukan pelunasan, berarti dia memberi konfirmasi keikutsertaannya tahun ini. Gitu. Nah, kemudian di waktu berjalan kemudian karena satu dan lain hal, jamaah kemudian memutuskan tidak jadi berangkat tahun ini, jadi keputusannya tidak jadi berangkat dari jamaahnya. Padahal dia sudah melunasi. Dia menunda ya Pak? Maka itu yang disebut kasus lunas tunda. Jadi dia akan berangkat tahun depan dengan prioritas. Sudah pasti. Kenapa? Karena dia sudah melunasi. Nah, ini yang dipersepsikan oleh Kementerian Agama untuk kasus pembatalan secara umum seluruhnya. Nah, kami dari asosiasi berbeda persepsi. Pertama, dalam peraturan yang berlaku, ketika ada tahap pelunasan yang sudah diumumkan, ada mekanismenya, ada tanggalnya, ada besarannya, secara aturan yang dikeluarkan oleh Dirjen PHU, 7 hari sesudah pelunasan, ya, 7 hari sesudah masa pelunasan awal. Maka, bukan, 7 hari setelah penutupan pelunasan tahap awal. Jadi ya kan awal tadi kan, 7 hari sesudah pelunasan awal, tahap awal, maka kewajiban pemerintah mengembalikan bukan hanya 4.000, tetapi setoran awal pelunasan totalnya $8.000 itu wajib dikembalikan oleh pemerintah kepada PIHK. Ya. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan menjalankan amanah jamaah, melaksanakan operasional persiapan haji. Nah, operasional persiapan haji dari hotel dan lain-lain semua. Jadi dana itu digunakan untuk operasional persiapan haji khusus. Itu kewajiban undang-undang yang diatur. Kewajiban pemerintah mengembalikan. Nah, di sini perbedaan persepsinya. Jadi asosiasi memandang ketika jamaah atau PIHK sudah melakukan tahap pelunasan, itu tidak dikaitkan dengan apakah haji ini nanti batal atau tidak, karena belum ada kepastian batal atau tidak pada saat pelunasan. Gitu. Jadi pada saat tahap pelunasan itu belum ada kepastian batal atau tidak. Maka kewajiban pemerintah seharusnya pada waktu itu, 7 hari sesudahnya harus segera kembalikan. Nah, ternyata dalam faktualnya, pemerintah tetap menahan tidak mengembalikan itu. Dengan alasan pemerintah Saudi belum memberikan kepastian. Nah, padahal konsekuensi adanya tahap pelunasan adalah pengembalian 7 hari sesudahnya. Gitu. Tidak dikaitkan dengan apakah nanti jadi atau tidak. Karena kalau pemerintah menganggap
ada keraguan jadi atau tidak, maka dia menggunakan peraturannya separuh-separuh. Uangnya ditarik, tapi nggak mau dikembalikan, gitu. Nah, ini jadi pertanyaan akhirnya. Nah, itu bukan bahwa, Pak Anton, itu kemarin kan sudah kita tanyakan sama Pak Dirjen, bahwa kalau diberikan, diserahkan 8.000 US dollar itu secara keseluruhan, maka otomatis di sistem Siskuhatnya akan terhapus. Sehingga dia sehingga dia merealisasikan untuk dibalikkan bagi yang ingin pelunasannya dikembalikan, itu diserahkan 4.000 itu. Itu yang kemarin kesepakatan kita sama Pak Dirjen, cuma bukan perbedaan persepsi. Dia persepsi masih dilanjutkan nanti besok Senin. Dia minta 8.000, kita minta 8.000, kita minta 8.000 tapi dia cuma mau menyerahkan 4.000. Biar saya selesaikan dulu. Jadi, silakan Pak Anton, silakan. Jadi sekali lagi supaya masyarakat juga memahami, maka kemudian soal kembalikan ini yang akhirnya jadi mencuat sebagai isu utama, padahal bukan itu persoalannya. Jadi oleh karenanya sekarang yang jadi persoalan adalah haji ini sudah pasti dibatalkan untuk yang tahun 41 atau 2020. Haji berikutnya adalah tahun 1442. Nah, 1442 itu pengertiannya besok bulan September 2020, yaitu bersamaan dengan bulan Muharram, itu sudah masuk di tahun musim haji berikutnya, yaitu 1442. Haji tahun 1442 itu sendiri akan jatuh di kisaran Juni-Juli 2020. Juni-Juli 2021. Nah, bagi PIHK 21 Juli ya, 21 Juli 2021. Ya. Jadi bulan Juni-Juli 2021 itu sudah musim pelaksanaan ibadah haji untuk tahun 1442. Nah, 1442-nya sendiri sudah masuk nanti di dalam bulan September 2020. Gitu. Nah, waktunya pelaksanaan haji ini menjadi maju dan semakin dekat. Kami, PIHK, biasanya melakukan persiapan itu kalau memang Juni 2021, maka berarti sekitar bulan November 2020, ya, itu sudah mulai kegiatan booking tiket dan sebagainya. Artinya masih di tahun berjalan, masih di tahun ini juga. Maka itulah yang kemudian kami minta Kementerian Agama agar pengembalian dana senilai $8.000. Konsekuensi PIHK dan jamaah sudah menyelesaikan kewajibannya. Konsekuensinya adalah kewajiban pemerintah mengembalikan kepada PIHK untuk segera digunakan untuk program persiapan haji, yaitu dalam hal ini Haji 1442. Itu yang kami tuntut sebenarnya seperti itu ya. Nah, kemudian soal tadi RPMA. RPMA itu peraturan Menteri Agama terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi ada pertanyaan dari Pak Rian soal ini, bahwa kantor wilayah Kementerian Agama di daerah mengundang para PIHK di daerahnya masing-masing untuk membahas tentang rancangan peraturan Menteri Agama terkait pelaksanaan ibadah haji. Kemudian tadi ditanyakan oleh Pak Rian, kenapa ini dilakukan di pusat oleh asosiasi mewakili para PIHK. Nah, perlu kami jelaskan, memang ini juga menjadi isu menarik, karena RPMA ini sesungguhnya belum dibahas di tingkat dengan Kementerian Agama, tapi tiba-tiba di ranah kantor wilayah di daerah masing-masing Kementerian Agama. Ya, nah inilah yang kemudian menjadi pertanyaan, ini ada apa atau kenapa? Ya, perlu kami jawab. Kami juga sudah merespon ini pada Kementerian Agama. Kenapa kok ini
sebuah aturan yang sifatnya cukup krusial ini kenapa kok dibawa ke ranah paling bawah, tidak di atas dulu. Nah, jawaban dari Kementerian Agama itu memang karena di masing-masing kantor wilayah sudah memiliki yang namanya subdit pelayanan roh dan haji khusus, sehingga oleh mereka itu kemudian dijadikan kegiatan dari subdit pelayanan umroh haji di kantor wilayahnya masing-masing. Itu jawaban yang kami terima. Tapi kemudian kami menyatakan ini kepada Kementerian Agama di pusat bahwa ini kan musim PSBB, musim pandemi COVID. Apakah tidak sebaiknya pembahasan materi konten tentang peraturan Menteri Agama terkait pelaksanaan ibadah haji khusus ini menunggu semua dari semua proses haji tahun ini. Kan haji tahun ini nggak jadi atau tidak jadi kita belum tahu, ya, karena Saudi belum memutuskan. Sebaiknya kita tunggu sampai kita punya gambaran peraturan baru apa yang diterapkan Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, ya. Atau setidaknya tahun depan rencana apa pemerintah Saudi akan menerapkan aturannya. Setelah bahan baku ini kita terima, baru kita olah nanti dalam peraturan Menteri Agama terkait pelaksanaan haji. Jadi saya pikir ini terlalu prematur. Karena bahan baku untuk dibahasnya belum ada, karena kan situasi pandemi akan melahirkan keadaan-keadaan yang baru sama sekali dari pelaksanaan ibadah haji sebelumnya. Jadi ini terlalu prematur. Tadi menyangkut harga batas umroh. Sudah pasti harus dirubah dari 20 juta, tapi menjadi berapa ini yang masih harus dikaji lebih dalam, menunggu semua informasi penting yang terkait dengan penerapan protokol COVID dalam pelaksanaan ibadah umroh. Jadi kita harus menunggu dulu semuanya. Tidak bisa, apalagi tadi via Garuda pun belum membahasnya, via Garuda pun belum mengeluarkan angka-angka. Jadi terlalu prematur juga kalau kita bahas sekarang karena bahan bakunya belum ada. Itu kurang lebih. Jadi ini juga sekaligus menjawab Pak Muhammad Solihin tentang gambaran harga umroh. Ya, kami belum memiliki bahan bakunya. Dari tadi via Garuda pun belum bisa menjawab berapa gambaran tiket. Jadi kami tentu saja belum bisa mengungkapkan ini sekarang. Baik Pak Anton. Oke, ada Pak Ahmad dari pihak Garuda. Pak Ahmad, ini direkomendasikan oleh Bu Vika untuk Bu Vika Harahap, tadi kita sudah sama dengar. Untuk menjawab, mungkin bisa saya buka mood-nya Pak Ahmad, mungkin bisa sharing, kalaupun memang belum ada harga pasti nih Pak Ahmad, mungkin bisa cerita sama teman-teman, ancer-ancernya deh Pak, supaya kita bisa mengira-ngira. Pak Ahmad? Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Masruro. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dari Asita, dari Himpuh, dari Kesturi, rekan-rekan yang berkecimpung di industri haji dan Ampuri Pak, Ampuri juga Kesturi, ada Pak. Nih Pak. Oh ya, Ampuri. Ya, bukan Kesturi Pak. Ya, mohon maaf Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua, saya Ahmad dari unit Sales Haji dan Umroh Garuda Indonesia. Jadi memang kami baru saja mendapat approval dari pihak Board of BOD kami terkait mekanisme penjualan umroh di musim 1442 Hijriah, dan itu sudah kita kirimkan juga surat ke beberapa pihak. Nanti seluruh himpunan juga akan kami kirimkan surat penawaran tersebut. Bentuknya itu seperti charter, Bapak Ibu sekalian. Jadi nilainya adalah per pesawat. Kita menggunakan Airbus 339 Neo, pesawat Garuda Indonesia yang terbaru. Kapasitasnya memang tidak sebesar 777. Kalau biasanya kan penerbangan umroh Garuda Indonesia dari Jakarta itu menggunakan 777. Nah, itu kita ganti dengan Airbus karena memang pertimbangannya balik lagi kan memang semua pihak saat ini
sedang diranda masalah yang sama ya, sebagian besar terutama yang di industri penerbangan, industri pariwisata, termasuk juga umroh gitu. Dan perjalanan lainnya itu kendalanya di biaya. Dan Airbus ini memang biayanya lebih baik daripada 777. Karena itu kita ganti dengan Airbus dengan harapan itu bisa memberikan nilai yang lebih baik di mata konsumen seperti itu. Jadi Airbus itu Bapak Ibu nanti mungkin bisa dicatat dan dicoba diperhitungkan ya berapa biayanya. Itu kita tawarkan 3,4 miliar dengan rincian kapasitas 277 itu ekonomi dan 22 seat bisnis. Jadi dengan membayar 3,4 miliar itu dari mitra yang bekerja sama dengan kami akan mendapatkan 277 ekonomi dan 22 bisnis. Seperti itu. Nah, jadi cuma memang setelah mitra setuju dengan ini kemudian melakukan kontrak kerjasama dengan kami, itu kami tidak jadinya semuanya itu di tangan mitra gitu untuk proses penjualannya, packs-nya semuanya gitu. Jadi memang kita karena memang ini concern-nya adalah di ini ya, di pengalihan risiko, kami mendapat arahan yang cukup tegas dari pihak BOD kami bahwa kita tidak boleh terbang dengan kondisi rugi gitu, harus profit, dan ini adalah nilai modal yang dimana yang Garuda Indonesia itu memungkinkan untuk mendapat keuntungan nilai 3,4 ini. Karena itu, sedangkan biasanya kan kalau misalnya kita terbang dengan menjual per seat, ketika kondisi low, tapi kita tetap harus terbang, tiket pesawat low, itu kan kadang kita terbang rugi gitu. Dan ini dari pihak arahan BOD itu tidak ada, sedang tidak ada ruang untuk seperti itu, sehingga memang kami jualannya harus per pesawat. Karena itu risiko yang harus dihadapi oleh mitra yang bekerjasama. Mungkin itu nilainya kalau misalnya dibagi per packs dengan isian itu harusnya sangat bagus ya. Tapi di sisi lain kan ada risiko bahwa itu tidak terisi 100%, satu, dan kedua ada risiko empty leg. Empty leg yang harus dipikirkan bagaimana penyelesaiannya dari para mitra, karena empty leg itu pun jadinya ditanggung oleh pihak mitra gitu. Seperti itu. Waduh. Jadi memang kemungkinan, dan di sisi lain poin kedua yang harus dipertimbangkan juga adalah itu tidak dengan asumsi tidak menggunakan protokol COVID, karena kita masih mengasumsikan bahwa tidak ada social distancing untuk penerbangan ke Middle East itu belum diberlakukan. Belum diberlakukan. Karena saat ini memang sedang diupayakan agar hal itu tidak diberlakukan. Dari IATA juga memiliki concern yang sama, karena di pertimbangan dari pihak kami adalah jika pre-flight itu semuanya sudah dilakukan, seharusnya di pesawat sudah tidak perlu social distancing seperti pengukuran atau physical distancing seperti pengukuran tubuh, tes swab, rapid test dan lain-lain. Di airportnya juga ada mekanisme jaga jarak dan lain-lain. Harusnya di dalam pesawat itu sudah jadi tidak lagi gitu ya Pak? Tidak perlu lagi dibuat physical distancing. Cuma kan di sini dari pemerintah belum ada kepastian itu, dari Arab Saudi juga belum memberikan kepastian itu. Ahmad, rencananya Airbus dengan kapasitas 277 ekonomi 22 bisnis ini dengan kondisi social distancing atau dengan pengaturan seat penuh. Seat penuh dia. Oke, jadi tidak ada social distancing dalam pesawat ini ya Pak ya? Benar. Iya. Baik. Ini 3,4 M ini dari Jakarta, kalau lain lagi kalau dari Surabaya dan dari Makassar itu harga beda lagi. Ya, mungkin Jakarta. dari beberapa Bapak Ibu sekalian udah mendapat surat penawaran itu ya. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Betul. Memang kita beberapa daerah berbeda seperti itu. Iya. Dan seat bisnisnya itu harganya ekonomi di charteran itu. Jadi 299 itu harga 3,4 M. Nanti pihak agen yang menjual ke jemaahnya berapa yang di nilai bisnisnya itu. Dibebaskan semuanya. Iya. Ya,
Jadi terima kasih Pak Ahmad informasinya. Iya, sama-sama. Jadi teman-teman, jadi mungkin ini sudah punya clue ya, seperti apa dari Garuda sendiri memberlakukan. Sementara tadi pagi saya dapat informasi kalau Emirates sama Etihad juga sudah mulai terbang, tetapi mereka masih belum mengeluarkan harga untuk grup ataupun untuk umroh. Jadi mereka masih terbangnya point to point untuk starting Abu Dhabi atau dari Dubai-nya. Jadi kalau Garuda mengeluarkan harga seperti itu, artinya untuk pemain umroh harus bersatu ya, mungkin lewat asosiasi ya, mungkin gitu ya. Harus konsorsium ya. Konsorsium, karena tidak mungkin kalau pribadi atau perusahaan untuk seperti itu. Ada masih bertanya dari RH Tour, Pak Rizka ya, silahkan Pak di pertanyaannya. Mungkin kita masih punya beberapa saat lagi sebelum kita mengakhiri ini. Selamat bergabung Pak Tommy Krisdiantoko, manajer Garuda di Banjarmasin, Pak. Terima kasih sudah bergabung juga. Banjarmasin salah satu penyuplai jemaah umroh yang terbesar juga ya Pak ya di Indonesia. Pak RH, silahkan. Baik, terima kasih Ibu Masrura. Suaranya kurang jelas sih Pak, kurang terdengar. Sekarang mungkin lebih dekatkan itunya. Halo. Ya, silahkan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua, dan terima kasih kepada Ibu Masrura, Ibu Rus, Pak Anton, Pak Rustam, dan Pak Tauhid, juga Pak Ahmad barusan ya. Memang menerima kondisi terbaru dari pembatalan keberangkatan jamaah haji Indonesia ini berdampak sangat besar seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber. Tetapi saya mengajak aja supaya kita sama-sama bisa menerima dengan lapang dada, karena ini adalah bagian dari perjalanan yang mau tidak mau kita harus hadapi. Dan kalau tadi kita sudah membahas banyak mengenai hal-hal yang bagaimana tentang sebelum atau dampak dari perjalanan yang dibatalkan, baik itu umroh, kemudian juga haji. Nah, saya ingin mengajak kepada teman-teman, kebetulan ini kita dari lintas asosiasi, ini saat yang baik buat kita untuk sama-sama membagi fokus kita tidak hanya kepada sesuatu yang terdampak di belakang, tetapi juga untuk rencana usaha kita ke depan. Dan meskipun saat ini kita masih belum mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana Saudi akan menerima jamaah-jamaah untuk umroh di masa musim awal yang akan datang, tetapi mungkin baik buat kita, katakanlah dari Asita atau dari Asosiasi Himpu atau dari Ampuri dan yang lain-lain, untuk kita sama-sama bersinergi membangun kekuatan secara Indonesia. Jadi tidak lagi porsinya untuk per asosiasi-asosiasi, tentu nanti teknisnya akan ke sana juga. Tujuannya adalah karena masalah ini yang diperlukan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sehingga kita perlu memecahkan masalah ini secara bersama-sama, termasuk misalnya apabila kita merencanakan atau ya kita harus merencanakan, misalnya bulan Oktober itu akan dibuka untuk perjalanan umroh, maka mungkin akan terjadi bagaimana pemetaan penggunaan pesawat, hotel dan lain sebagainya yang harus kita siapkan. Dan ini perlu oleh masing-masing asosiasi memikirkan sama-sama, sehingga langkah-langkah ini bisa kita siapkan dari jauh-jauh hari, terutama apabila kita merencanakan Saudi membuka di bulan September. Dan kita memang harus membuat beberapa plan, kedua, plan ketiga apabila dibuka di akhir tahun atau kemudian bahkan di tahun 2021. Iya Pak, oke. Nah, mungkin saya tadi mendapat angin segar dari Pak Ahmad dari Garuda yang menyampaikan ini adalah salah satu yang saya pikir kita memerlukan itu. Jadi kita memerlukan pesawat sendiri yang kita bisa rencanakan untuk ke depan. Kemudian juga dengan katakanlah dengan hotel yang ada di Saudi. Mungkin kalau kemarin kita terlalu membuka diri membeli hotel ke banyak tempat, mungkin nanti kita bisa memploting ke beberapa poin hotel saja, sehingga Indonesia bisa keluar dari masalah krisis keberangkatan haji dan umroh
terutama umrohnya ini lebih awal ketimbang negara lain. Dan kita tidak mencari solusi sendiri-sendiri. Ini saya rasa kita perlukan untuk solusi bersama. Mungkin itu aja Bu Mas Rura. Terima kasih. Pak Rizka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik Bapak dan Ibu, tadi tambahan dari Pak Rizka tentang pentingnya kita untuk bersinergi dan berkolaborasi di antara semua asosiasi untuk menghadapi permasalahan ini. Tetapi yang pasti, ini saya ada bacakan juga, ada pertanyaan yang mungkin kita tidak usah jawab karena memang kita tidak tahu jawabannya, tapi saya akan bacakan juga ya. Bagaimana dengan adanya kewajiban PCR dan kenaikan pajak di Saudi yang akan menambah biaya umroh, kemudian bagaimana dengan jamaah yang berusia di atas 50 tahun yang rawan terkena dampak COVID ini, penanganannya seperti apa, kemudian bagaimana jika di Indonesia PCR-nya negatif tetapi kemudian dia di bandara positif sampai gagal berangkat, siapa yang akan menanggung? Kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan biaya ke jamaah tentang hal-hal atau biaya yang sudah keluar, karena biasanya jamaah nggak mau tahu, dia sudah bayar, dia udah tahu beres. Kemudian jika kita menggunakan pesawat transit, seperti apa juga prosedurnya? Jika di Indonesia sudah lolos negatif COVID-nya, pas di negara transit dites malah ada, apakah akan ditahan, dikarantina, siapa yang akan menanggung, siapa yang akan mengurus, dan bagaimana tiket pulangnya, seperti apa. Kemudian juga sama, di Saudi juga ketika sudah sampai, kemudian dia positif, siapa yang akan menanggung ketika dia dikarantina, kemudian siapa yang akan mengurusnya juga, dan bagaimana dengan tiket pulangnya. Kalau seandainya tadi menggunakan Garuda yang udah charter kan sudah pasti tidak ada alternatif. Nah, Bapak, Ibu-Ibu, pertanyaan ini kita nggak bisa jawab sekarang, dan saya juga tidak akan serahkan ke narasumber, tetapi ini adalah masukan yang harus kita pikirkan. Karena inilah kenyataannya, bahwa ke depan kita akan menghadapi hal ini. Sepanjang vaksin dari COVID-19 ini belum ketemu, kita akan terus deal dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi, untuk ke diskusi kita hari ini, luar biasa sekali, tetapi sayangnya kita tidak bisa membuat sebuah konklusi yang pasti. Yang bisa buat konklusi yang pasti adalah bahwa kita perlu untuk bersinergi, kita perlu untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk mencari yang terbaik bagaimana untuk penanganan. Karena bisnis kita nggak mungkin berhenti. Bapak dan Ibu tidak mungkin ujuk-ujuk switch bisnisnya. Misalnya kalau kemarin kita bulan puasa bisa jualan kurma, nah kalau nggak bulan puasa siapa yang mau beli kurma gitu kan? Jadi kita yang sudah berpuluh tahun, mungkin teman-teman ada yang udah 20 tahun, 25 tahun di bisnis ini juga harus pikirkan seperti apa kelanjutan bisnis kita ke depan. Dan untuk memikirkan kelanjutan kita ke depan ini, saya rasa perbincangan kita hari ini tidak bisa menyimpulkan konklusi itu. Nanti insya Allah mudah-mudahan teman-teman di asosiasi, baik di Asita dengan Korbit Umroh dan Hajinya, baik di Himpu, Ampuri, Kesturi, Aspurindo, dan asosiasi yang lain yang berkenaan dengan masalah umroh dan haji ini bisa duduk bersama-sama dengan pemerintah Indonesia, mungkin juga dengan pemerintah Saudi, untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi kita, anggotanya. Karena bagaimanapun mereka yang sudah kita percayakan untuk duduk mewakili kita sebagai pengurus di asosiasi ini, yang nanti akan membawa suara kita. Mereka juga pasti akan paham, karena mereka juga adalah pelaku, sama seperti kita juga. Jadi insya Allah, saya mohon maaf sebesar-besarnya ke teman-teman semua, hari ini unfortunately kita nggak bisa mencarikan sebuah jalan keluar dulu ya pada saat ini, selain bahwa kita mendapatkan beberapa informasi yang mudah-mudahan teman-teman menjadi lebih clear seperti apa latar belakang dan lain sebagainya, dan juga teman-teman juga bisa bersiap-siap. Tadi kalau kita bilang September tidak ada yang bisa menjamin September akan jalan gitu kan, Oktober juga tidak ada yang bisa menjamin. Intinya kita buka telinga kita lebar-lebar, kita tunggu seperti apa teman-teman di asosiasi ini bernegosiasi dengan pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun dengan pemerintah Saudi. Kita tunggu kabar baik dari mereka, sambil kita juga terus bersiap-siap dan menjaga hubungan kita dengan customer atau jemaah umroh, baik yang belum berangkat kemarin Februari maupun yang berencana berangkat nantinya. Karena bagaimanapun juga, yang saat ini kita perlu pertahankan adalah hubungan baik kita dengan customer kita atau jamaah kita. Mungkin kalau saya boleh sarankan teman-teman tetap menjaga komunikasi, apakah dengan terus berkirim di WhatsApp grup, berkirim kabar, atau melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti tetap misalnya manasik walaupun misalnya online, dalam rangka menjaga hubungan. Jadi si jamaah kita itu yakin bahwa
kita masih tetap concern memikirkan mereka, kita menginformasikan update-update informasi, sehingga dengan begini hubungan kita dan jamaah masih tetap terjalin baik dan mereka masih tetap menaruh kepercayaan yang baik terhadap kita sebagai biro perjalanannya. Mungkin itu teman-teman hasil perbincangan kita hari ini. Saya terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman, terutama narasumber kita yang sudah luar biasa, yang sudah berbagi, yang mungkin dalam beberapa hari ini capek juga rapat dan terus berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama, Pak Haji Anton, kemudian Pak Haji Tauhid juga, Pak Haji Rustam juga yang sudah juga bergabung, serta seluruh teman-teman dari seluruh Indonesia. Bu Ketum DPP Asita yang luar biasa yang sudah memfasilitasi pertemuan kita hari ini, serta teman-teman di DPP juga sudah membantu berdiskusi untuk mewujudkan acara ini bisa terlaksana. Sekali lagi teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf tidak bisa membuka dan memberi kesempatan teman-teman untuk menyampaikan pendapat dan sarannya dikarenakan kedaruratan waktu. Insya Allah minggu depan Bincang Bisnis Asita akan kembali hadir dengan topik yang berbeda yang berhubungan dengan bisnis kita. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.